masih di dalam kabel. Jadi gue ulang baterai. Ini kabelnya gue perbesar ceritanya. Jadi kayak begini. Dia ngalirin elektron. Nah, elektronnya itu dia punya kecepatan. Nah, kenapa dia sih punya kecepatan gitu? Soalnya dia ada gaya gitu. Ada gaya menyebabkan percepatan, percepatan menyebabkan kecepatan. Nah, karena kecepatannya dia dikasih gaya, percepatannya makin nambah, kecepatannya makin nambah, dia kayak makin cepat tumbukannya gitu. Tok 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 tok. Elektron lain juga gitu. Tok 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 tok. Hilang boy. Nah, bisa dihitung waktu rata-rata tumbukan pakai rumus GLBB. Biasa, oke? Jadi rumus GLBB itu ada 3 yang V0 kuadrat, V0 kuadrat plus 2AS. Ada yang lagi rumus S sama dengan berapa apa gitu. Nah, gue makanya yang V sama dengan V0 ditambah AT. Nah, awalnya sebelum baterainya disambungin ke baterai, elektronnya itu nggak ada kecepatan, jadi nia 0. Jadi V sama dengan A kali T. Nah, A-nya ini, kan tadi gue udah bilang, karena ada gaya listrik. Yang gaya listrik itu rumusnya cuma satu ya, K, Q, 1 Q2 per R kuadrat. Gitu ya. Nah, kalau lu mau nyari E, K, Q per R kuadrat. Berarti kalau E itu lu kali Q dulu supaya bisa jadi gaya dong. Nah, gitu. Jadi jadi F sama dengan E dikali Q gitu. Nah, habis itu F-nya lu ganti. Ini kan karena bergerak. Ini pakai rumus hukum Newton nih. Jadi F-nya lu ganti M kali A, E kali Q-nya tetap. Nah, A-nya bisa lu hitung pakai EQ dikali ME. ME itu massa elektron yang besarnya 9,1 kali 10 pangkat minus 31. Ringan banget ya. Nah, nanti A-nya ini udah dapat, lu masukin ke sini. Nah, dapat. Tinggal lu cari T-nya dong, lu kalibrasi. Dapat T-nya. Nah, ini lu kalau nggak hafal rumus GLBB pertama, susah. Yang kedua nggak tahu rumus hukum Newton, susah. Yang ketiga nggak tahu rumus medan listrik, itu susah. Ngapalinnya banyak ntar jadinya. Tapi lu kalau misalkan tahu rumus hukum Newton sama hukum gaya yang hukum Coulomb, kalau nggak bisa nyatuin juga nggak bisa. Nah, medan listrik juga dipakai konsepnya di sini. Nah, gue tinjau nih pakai rumus rapatan I kali A. Yang rumusnya, yang itu yang kabel, awalnya dari kabel, berapa banyak elektron di sini dikali volume gitu kan. Nah, nanti I-nya itu sama dengan Q per T, nanti T-nya dicoret. Nah, J-nya itu I per A. Nanti jadi hasilnya kayak gini. Ada di video hukum Gauss, ada di video sebelumnya, silakan dicari. Nah, habis itu nanti misal jadi sama dengan V-nya ini. V ini kan kecepatan. Gue ganti jadi AT. AT gue ganti jadi kayak begini gitu. Jadi A dikali T. Ini A-nya yang dari yang ini, tadi yang ini. Nah, habis itu Q-nya jadi Q kuadrat. Nah, ini lu jadi rumus konduktivitas dikali medan. Nah, E-nya bisa dicoret. Gitu. Nanti ini dapat konduktivitas rumusnya. Nah, dapat tuh bisa juga waktu. Dapat waktu juga. Nah, gitu. Ngerti kan? Nah, jadi rumusnya itu intinya ini nggak hafal sebenarnya gue rumus ini. Cuma gue tahu rumus hukum Coulomb yang kakiku rusak-rusak sama hukum Newton sama medan magnet sama GLBB. Udah itu aja, nanti gue nurunin sendiri gitu. Terus gue juga hafal rumus rapatan yang I per A sama yang medan dikali konduktivitas. Nah, gitu. Nanti tinggal coret dapat. Contoh soalnya itu yang tumbukan ya. Pokoknya kalau ada elektron tumbukan pakai rumus yang ini gitu. Sebentar.
tumbukan. Oke, waktu tumbukan. Ini gua kalau gua makainya T ya, T biasa. Oke, ini mah tinggal masukin doang. N Q kuadrat kali rho. Nah, rho ini resistansi ini. Kalau konduk resistansi ya. Nah, ini kan kalau lo mau gue jabarin lagi kan ini ada kondukstansi rumusnya seper ya. Resistansi. Nah, udah. Rumusnya jadi kayak gini. Ya, jadi fleksibel banget. Intinya apa? Lu apel rumus hukum Newton. Hukum Coulomb, kaki kerusak-rusak. Medan listrik, habis itu GLBB. Rapatan ada 2 rumusnya. Terus tinggal coret. Dapat. Nah, habis itu ME biasanya nggak dikasih tahu, diketahuin berapa gitu. Oke. Itu namanya waktu tumbukan. Collisions.